kata akhir zaman adalah di sini, sekarang, saat ini. Ilaihi rojiun, bukan nanti, bukan besok, bukan di sana, tapi once hadir utuh di sini, sekarang, saat ini. Karena kenapa? Hidup gak pernah besok dan nanti, hidup selalu sekarang. Banyak orang menyebut nama Allah tapi gak kenal Allah itu siapa, itu satu. Mengagungkan Allah tapi gak kenal Allah itu apa, siapa, itu nomor dua. Sholatnya rajin tapi gak tahu nyembah siapa gitu. Karena sejujurnya bahasan-bahasan kita ini minimal 6-7 buku tuh kita rangkum. Orang yang tercerahkan bukan berarti gak ada masalah. Enggak bu, bohong kalau orang udah awakening hidupnya enak, pret, bohong lah, udah gak ada yang gitu. Ketika dapat pencerahan awakening hidupnya enggak. Cuman yang asalnya dia di dramanya lama, gak terlalu lama lagi gitu. Ini Allah, ini kita nih ceritanya. Di sini ada tembok tebal yang sering disebut hijab namanya. Jadi kita sama Allah tuh di satu tempat tapi ada tirai yang menutupinya. Itulah yang disebut kesadaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita belajar lagi, membuka pikiran dan membuka hati lagi di geng anggur ini ya, yang alhamdulillah udah berapa lama ya kita ini? Udah berkali-kali. 7 tahun ada kita? Lebih ya? Lebih. Iya, wah. Oh iya, sempat vakum. Ya udah lama lah pokoknya ya. Yang udah lama ini. Yang alhamdulillah tetap solid dan saya rasa kekeluargaannya, kehangatannya, silaturahimnya tetap terjaga dan itu adalah sesuatu yang saya rasa sangat berharga ya, dan kita perlu untuk terus rawat. Dan insya Allah kita di sini bukan hanya menambah pengetahuan tetapi mentransformasi dari tahu ke laku, yang mudah-mudahan kita semua menjadi lebih terbuka, lebih memiliki value lebih baik, dan yang paling pasti lebih bisa menikmati kehidupan di sini kini saat ini. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Amin. Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita hening dulu sejenak, kita santai, rileks dulu supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini, supaya kita lebih fokus dan lebih bisa menikmati pembelajarannya. Jadi kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, supaya semangat kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yuk, terima kasih. Oke, hari ini rencananya kita evaluasi dan ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan pertanyaan aja, karena kita udah berapa kali pertemuan silabus gitu ya. Siapa tahu dari apa yang udah kita bahas ataupun apa yang sudah kita dalami kemarin ada sesuatu yang bagian-bagian partikel-partikel yang perlu dielaborasi, perlu didialogkan atau didiskusikan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dilempar ke floor untuk kita jadi belajar barengan. Boleh sih ibu-ibu, jadi hari ini pengennya lebih ke dialog gitu ya, karena buat evaluasi juga, buat kita juga bisa kalibrasi gitu, ataupun ya sama-sama untuk kita cek and recheck dari apa yang kita udah bahas kemarin gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyain atau gitu, atau ada ide kita mau bahas apa gitu dari sudut pandang pertanyaan tuh biasanya suka lebih genuine gitu ya. Kalaupun enggak, nanti mungkin kita akan lanjut ke pendalaman jiwa berikutnya gitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada diskusi.
Ada yang mau disampaikan? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Perkenalkan saya Ita, baru join di sini. Baru kali hari ini. Oh iya Ibu. Alhamdulillah. Welcome to the Terima gang. kasih. Ini maaf saya masih baru, langsung mau ambil bukan banci panggung tapi ambil mumpung ya. Jadi saya tuh punya, mungkin bukan saya aja ya. Jadi tapi lebih mending banci tampil daripada tampil banci Bu. Ya. Beda ya. Mudah-mudahan enggak semua ya. Jadi kayaknya yang lagi banyak dibicarakan kan fenomena mengenai tahu akhir zaman. Nah ini kita kan mungkin umurnya kurang lebih sama, ambang lanjut usia gitu ya. Terus itu gimana mensiasati? Jadi mungkin kita udah less aktivitas, udah nggak terlalu banyak. Jadi manfaat yang paling bagus tuh apa untuk menyikapi yang katanya akhir zaman. Tapi sebetulnya dari sini nih ada pertanyaan dua. Satu, seperti apa sih akhir zaman itu? Maksudnya benar apa enggak? Seperti udah dikutip kan banyak hadis-hadisnya. Terus yang kedua, bagaimana kita nyikapin itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perasaan dari 500 tahun yang lalu akhir zaman mulu Ibu ya. Nggak akhir-akhir ya. Tapi itu good question Bang. Itu tepuk tangan lu dong, bagus banget pertanyaannya. Oke, kita akan bicara dalam konteks perspektif yang mungkin agak lebih dalam ya tentang konteks itu gitu. Baik, gini ibu-ibu, akhir zaman itu sering banget dikaitkan dengan kata-kata kiamat. Pernah dengar nggak? Ya, akhir zaman kiamat. Ibu-ibu kalau dengar kata kiamat, apa sih yang ada di benak pikiran? Damage. Hancur. Mati gitu ya. Kiamat itu diartikan kehancuran gitu. Tapi sering disebut akhir zaman udah dekat, kiamat udah dekat. Enggak juga tuh gitu. Betul nggak? Dan disebutkan kalau kita ngomongin di Quran, misalnya di surat 33 ayat 63, boleh jadi hari berbangkit itu, hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, karena tadi pertanyaannya bagus banget ya, bicara tentang akhir zaman gitu. Akhir zaman itu seperti apa? Nanti kita kaitkan dengan sedikit namanya kiamat gitu. Dan ini nanti ada kaitannya sama konteks yang namanya kesadaran sih sebetulnya. Dan tadi ada pertanyaan juga, di usia-usia ini harus gimana gitu ya kira-kira. Saya rasa nggak tertentu di usia sih. Tapi poinnya adalah apa sih purpose-nya? Bagaimana konteks tujuannya, purpose tadi. Dan saya rasa esensi yang terpenting itu adalah gini, Bu, ilmu tertinggi dalam hidup apa sih? Ibu pernah dengar kalimat gini nggak? Man arofah nafsah, fakot arofah robbah. Pernah dengar nggak? Siapa mengenal nafsnya, dia akan mengenal robnya. Seseorang yang mengenal nafs itu sering diartikan diri sih. Maka dia akan mengenal rob. Rob itu sering diartikan Tuhan. Berarti the best knowledge dalam hidup sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana kita punya kesadaran dan punya pengetahuan tentang diri. Karena orang yang nggak kenal dirinya pasti nggak percaya diri. Dan orang yang nggak kenal dirinya pasti nggak tahu diri gitu. Pernah ngomongin, dasar nggak tahu diri gitu nggak kira-kira? Ya, orang yang nggak tahu dirinya berarti dia nggak kenal sama dirinya gitu. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa kalau kamu kenal sama diri kamu, kamu akan kenal Allah dalam konteks yang namanya Rob. Di mana Allah dalam konteks yang namanya Rob, ini konteksnya adalah Allah yang dalam hukum hidup. Maka orang yang mengenal dirinya, dia akan selaras dengan kehidupan gitu. Karena Bu, problematika orang tuh cuma satu, dia melawan hidupnya gitu. Dia nggak selaras sama hidupnya. Dia nggak selaras dengan kenyataan, karena kenapa? Yang dia inginkan adalah apa yang diyakini dan apa yang diinginkan gitu. Ibu-ibu dalam hidup ada masalah nggak? Ada. Apa masalahnya? Ya, meskipun ada tapi jangan kelihatan ada-ada banget begitu dong ya. Udah santai aja, pura-pura nggak ada boleh sih gitu.
Bu, masalah dalam hidup itu cuma satu yang selalu kita ulang-ulang. Apa yang aku inginkan gak kejadian, selesai. That's the problem. Jadi kalau sekarang ngomong masalahku tuh banyak banget, gak banyak sih. Konteksnya semua dari masalah cuma satu, bahwa apa yang aku inginkan tidak selaras. Jelas ya? Berarti pertanyaannya kita punya ada dua nih. Diri yang menciptakan ego, di mana si ego ini hanya akan berhadapan dengan yang namanya realitas. Atau konteks realitas ini sering disebut dengan yang namanya kenyataan. Dan yang paling pasti menang itu bukan keinginanku, tapi kenyataan. Nah, hidup itu cuma urusan bahwa gimana caranya keinginanku selaras dengan yang namanya kenyataan. Dan ini gak mudah memang. Jadi orang-orang yang tidak terlatih menerima kenyataan, dia akan sulit menghadapi hidup. Nah, itulah yang disebut chaos, over stress, over anxiety. Which is 1 dari 5 orang di Indonesia sekarang itu berpotensi penyakit mentalnya ada gitu. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4 yang kelima, 1, 2, 3, 4 yang kelima, nah itu pasti sakit mental aja gitu. Nah, tapi di sini semua yang ke-1 ya, nggak ada yang kelima lah ya. Nah, ini mah di tempat lain gitu. Nah, artinya seseorang yang tidak nyaman dengan hidupnya karena berarti tidak ada keseimbangan gitu. Ya, artinya apa? Egonya atau kita sebut ekspektasinya lebih besar dari realitas. Berarti seseorang yang ekspektasinya lebih besar dari realitas, udah pasti hidupnya nggak happy aja udah. Udah pasti aja. Mau gimana pun ceritanya, mau gimana pun jalannya, selama kita tidak merubah ekspektasi dan ego, kita nggak akan mungkin selaras dengan hidup. Maka yang kanan disebut hidup, yang kiri disebut drama hidup gitu. Ibu-ibu lebih sering hidup atau lebih sering drama hidup, yang mana? Drama. Udah ngaku udah bagus ya. Iya, karena yang tiap hari dikasih makan itu yang tumbuh gitu. Yang tiap hari dikasih perhatian itu yang tumbuh. Ingat ya, semua apapun akan hidup kalau kita perhatikan. Ini ibu-ibu di sini lagi nggak ingat sama masalahnya, keselnya, bencinya. Kenapa? Karena semua kesel, benci, julid, masalah itu lagi nggak dapat power nih. Karena perhatiannya sekarang lagi belajar gitu. Meskipun kesininya cuma 2 detik, balik lagi ke situ nggak apa-apa. Karena itu pasti bolak-balik. Karena tingkat fokus manusia sekarang di bawah 8 detik, coba bayangin Bu. Kita tuh sekarang teradiksi dengan sesuatu yang membuat kita tidak fokus. Ciri-ciri orang yang gak happy, dia gak fokus, udah gitu aja. Jadi kalau kita pengen lebih happy dari hari sebelumnya, belajar lebih fokus. Kenapa? Once fokus, happier life begin. Saat kita gak fokus, pasti jadi gak happy. Karena kita sekarang sudah sangat terdistraksi, adiksi lagi. Udah baru ngomong atau ngedengerin 5 detik, tangan udah pengen buka WhatsApp lah, buka TikTok lah, pengen ini. Loncat kanan, loncat kiri. Wah udah deh, berseliweran banget gitu. Akhirnya power kita, energi kita tercecer, gak fokus gitu. Maka orang yang susah fokus adalah orang yang susah happy, udah gitu aja. Makanya dalam tradisi Islam dilatih belajar fokus sehari 5 kali. Tapi waktu latihannya aja Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3, rakaatnya aja lupa. Ya. Sampai sini oke? Oke. Saya muter dulu sedikit supaya nanti holistik menjawab pertanyaan akhir zaman gitu. Ya, supaya nanti kita ngerti kiamat tuh ya udahlah. Karena ini nanti pasti ada kaitannya sama kiamat, kematian. Ya, dan orang banyak menyangka bahwa mau ketemu Allah tuh nunggu mati dulu gitu. Bu, sekarang saya tanya, Allah ada sebelum mati atau sesudah mati? Setiap saat. Ibu pengen ketemu Allah sesudah mati, sebelum mati? Nah, kalau sesudah mati terus ketemunya salah sambung gimana? Ini nggak tahu loh. Betul nggak? Karena mindset konvensional hidup mati ketemu. Hidup mati ketemu gitu. Terus mindset konvensional nanti hidup mati dimatiin, nunggu ngantri sampai mati semua baru nanti dibangkitin bareng gitu. Yang paling kasihan Nabi Adam ya, lama banget nungguin. Ini orang-orang kapan udahannya sih gitu. Ya, kasihan dia duluan gitu. Ini kesal kali ya dia di alam kubur gitu misalnya. Betul nggak?
Tapi apapun itu narasi. Tergantung ibu-ibu mau percaya atau tidak. Karena kenapa? Kepercayaanmu lah yang menentukan realitas hidupmu gitu. Maka kalau kita tidak memilah-milih narasi menggunakan akal. Contoh. Dengar mati banyak takut, banyak happy. Takut. Kenapa? Dinarasikan mati itu sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Abis mati loh ya, ada jembatan kayak rambut dibelah 7. Tipis banget, betul nggak? Abis gitu nanti jatuh dikit ke neraka. Tapi nggak apa-apa sih, orang yang Islam ke neraka bentar nanti ke surga gitu. Yang ngomongnya aja belum pernah ke situ. Betul nggak? Jadi keyakinan kita dipenuhi sama dongeng nggak kira-kira? Iya. Sama narasi-narasi gitu. Termasuk narasi akhir zaman lah, narasi kiamat. Dulu waktu zaman saya SMA, ingat ya 2012 pernah dengar nggak gosip-gosip mau kiamat? Ditungguin loh Bu, 00 set kiamat set. Enggak. Itu kena prank ternyata ya. Habis gitu Y2K. Pas mau masuk 2019, 99, 0000 cetek. 2000 nih kayaknya akan ada, enggak juga gitu ya. Nah jadi jangan-jangan kita hidup dalam narasinya tetapi tidak hidup dalam kenyataan gitu. Oke? Sampai sini oke? Dan yang menarik, narasi itu biasanya disampaikan oleh figur otoritas. Nah figur otoritas ini yang kita percaya, akhirnya omongannya kita percaya gitu. Yakin aja udah. Makanya saya bagi dua dulu ya. Ada tipikal orang yang believer, main percaya aja. Dan ada orang yang tipikalnya seeker. Dia mau percaya kalau dia udah ngalamin. Ini saya sih belum makan kue di situ sih. Nggak tahu ibu-ibu udah mungkin ya. Belum ya nggak. So kalau mau boleh sih. Maksud saya gitu. Ya anggap di situ ada kue gitu ya. Sekarang saya kasih tahu ibu-ibu kue di situ enak banget. Bisa percaya nggak omongan saya? Bisa. Berarti begitu ada orang ngomong kue ini enak dan kita langsung percaya kue itu enak, nggak nyoba dulu, itu termasuk konteks yang namanya believer. Believer tingkat stresnya lebih tinggi aja. Kenapa? Begitu informasi masuk, itu tuh kalau kata orang Jawa tuh kagetan gitu, kaget, gitu. Bangun tidur ngelihat berita di Texas terjadi kejadian di Texas, telepon teman-temannya. Ini gimana Jakarta? Itu mah di Texas jauh banget, ini di Jakarta gitu. Misalnya. Sip ya. Nah sekarang saya tanya. Berarti selama ini kita hidup di kepala ini atau hidup dalam kehidupan? Di sini nih. Kita hidup di dalam alam pikiran kita yang ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu. Maka saya selalu mengulang-ulang, kita hidup ke dunia. Dan yang menciptakan dunia itu lingkungan kita. Oke sampai sini? Berarti kalau kita tidak merubah dunia ini, selama-lamanya kita akan terjebak dengan pola pikir seperti itu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini korban dari faktor eksternal, terutama orang tua kita gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, begitu lahir kita dipahat sesuai keinginan orang lain. Orang tua tuh kan sibuk banget mahat anaknya. Tok. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Tanpa tahu benih anaknya apa, dipahat sesuai dengan keinginan orang tuanya. Sok contoh, ada yang milih agama sendiri nggak di sini? Enggak. Jadi Islam dimilih sendiri atau ditempelin? Nah, berarti kan Islamnya tempelan ya? Atau garis keturunan? Ibu saya itu tiba-tiba, Abu kamu Islam ya, nama nabinya Muhammad, nama Tuhannya Allah. Emang siapa yang milih mah? Udah gitu. Terus saya komplain, ibu saya marah sih. Ya udah aja sih. Gitu. Betul nggak? Berarti mau nggak mau, ini saya pakai persentase sederhana aja. 98% hidup kita itu adalah narasi orang lain. 98% hidup kita itu dongengnya orang lain. 98% kehidupan kita itu adalah sesuatu yang diinjek dari faktor eksternal. Yang bahkan bukan diri kita gitu. Dan perlu diketahui, rata-rata program yang masuk ke kita itu nggak match dengan apa jati diri dan benih kita gitu. Makanya begitu akal nalar kritisnya belum nyala, kita akan ngikutin terus gini. Lama-lama nggak nyaman. Kayaknya nggak gitu deh.
kayaknya nggak gitu deh. Tapi karena udah kelamaan pakai program, udah nggak bisa dilawan lagi gitu. Kang. Ya. Bagaimana tadi menyambung dari yang tadi. Kalau kita sudah tahu bahwa yang kemarin itu adalah dogma atau 95% itu adalah orang tua, injection dari luar. Nah, terus si anak kita itu dia mau memutus rantainya. Karena dia bilang selalu kayaknya nggak benar deh, Mam. Aku maunya gini. Nah, bagaimana cara menyikapi itu secara kita masih ada di kepala kita itu adalah 90% injection dari orang tua. Gimana caranya gitu? Iya, maksud saya bagaimana supaya kita para orang tua juga tidak sakit hati untuk menyikapi anak dan bagaimana anak itu mengerti bahwa Mam ini bukan begini loh, zamannya udah beda loh, Mam. Gitu. Itu. Gimana gitu ya? Itu. Pertama, jadilah orang tua yang gak nyebelin, itu nomor 1. Iya. Mendengarkan. Berarti tidak menyebalkan itu artinya apa? Baik orang tua maupun anak dua-duanya lagi belajar. Nggak ada yang absolute truth tuh nggak ada gitu. Karena kalau orang tuanya nggak berubah, tidak akan merubah apapun. Si anaknya mau berubah, kalau dia mau memutus rantai supaya ke generasi berikutnya tidak sama, ya dianya harus berubah gitu intinya. Berarti pertanyaannya kan kita nih sebagai orang tua lagi belajar, berarti perlu ada perubahan nggak kira-kira? Meskipun ya mohon maaf ya, kira-kira usia-usia di atas 40, 50 rada susah sih. Udah. Kenapa? Karena programnya udah gini banget gitu. Dan dogmanya tuh nempel. Berarti pertanyaan saya, yang bisa melepaskan diri dari dogma siapa? Diri sendiri. Meskipun programnya udah 98% nempel, berarti perlu apa? Kan pernah kita bahas ya, jurusnya ada 15 Bu. 15L namanya. L yang nomor 1 latihan. L yang nomor 2 latihan. L yang nomor 3 latihan. Udah 15-15-nya latihan aja. Kenapa? Once kita tidak melatih reprogramming diri kita, gak akan ada yang berubah aja udah. Karena nanti kita mulai nyadar, aku ternyata hanya menghidupi omongan orang. Aku ternyata hanya menghidupi opini orang. Orang ngomong jelek aja dipikirin banget coba. Contoh ya, saya kasih contoh. Bu, tolong ingat ini baik-baik. Semua orang akan memperlakukan siapapun itu bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Titik. Kalau dia ngejelekin kita, emang dia sering ngejelekin dirinya pun kita. Aku akan memperlakukan orang lain sebagaimana aku biasa memperlakukan aku. Berarti pertanyaan saya, setiap apapun yang nyampe ke kita, itu opini orang lain gak? Gagasan orang lain gak? Jadi kalau sekarang ada ngomong, ibu kok jelekan sekarang? Oh, ya udah, kata dia. Ngapain harus bete? Betul gak? Kamu, nah kalau kita masih terganggu dengan omongan orang lain, nah berarti masih di sini nih. Ibu pesek ya. Kok ibu agak-agak. Oh, yang paling susah tuh kalau mulai ditanya, wah ini problematika bapak-bapak sedunia kayaknya. Kalau istrinya udah mulai nanya, aku gemukan nggak? Wah, udah selesai, udah. Mau jujur salah, nggak jujur dosa gitu misalnya. Ya. Tapi saya nemu jawaban yang paling pas, aman buat semua. Jawabannya adalah kamu mulai kokoh sekarang. Nah, gitu. Kokoh gitu ya, udah aman gitu. Ya, nah sekarang saya tanya, sakit hati, bete, bad mood itu disebabkan oleh orang lain nggak? Enggak. Enggak. Ingat loh, semua rekaman yang masuk ke dalam diri kita, semua program yang masuk ke dalam diri kita, itu potensi lukanya besar. Justru maaf ya, Bu, nih. Kemarin beberapa hari lalu saya diundang sama Gen Z di salah satu instansi. Karena di instansi itu ada yang bunuh diri. Umur 26 tahun. Akhirnya heboh tuh. Si Gen Z ini disangka oleh X. Ibu-ibu X kali ya, X lah. Kan gak boomers amat kali. Ya pokoknya kolonial aja di sini ya, gampangnya begitu. Ada kolonial, milenial gitu. Feodal. Orang tua selalu punya mindset bahwa generasi Z itu strawberry lah, mentalnya nggak oke lah, ina itu gitu nggak kira-kira? Yes, ini semua ngomongin gitu. Tapi si orang tua tuh lupa bahwa yang melahirkan mereka juga lulu juga gitu.
Si ini adalah produk dari hasil didikan yang kita komplain sama hasil didikannya sendiri. Aneh nggak? Aneh. Dan ternyata Bu, menarik loh. Begitu masuk ke psikolog si anak-anaknya, rata-rata yang perlu dilakukan terapi itu orang tuanya. Wah, itu poin menarik banget gitu. Nah, kan saya sering ulang-ulang. Yang pengen punya anak, anaknya pengen brojol lahir atau orang tuanya pengen punya anak, ya atau nggak pengen amat lagi happy punya aja, kan nggak tahu ya. Iya. Tapi pada dasarnya yang pengen punya anak orang tuanya, benar nggak? Iya. Ya harusnya yang pengen yang berbakti harusnya. Lah kan yang pengen orang tuanya. Si anak lahir jadi harus les bahasa Inggris, les matematik, ribet banget gara-gara lu gitu. Mela. Benar nggak? Dengerin. Iyalah. Lah ibu bapak yang pengen, berarti ibu bapak yang ngurus berbakti dong gitu. Jadi kalau sekarang ada kata-kata anak yang berbakti sama orang tua, kebalik. Orang-orang tuanya yang pengen. Dalam artian kita penting juga untuk ngerti, karena saya straight to the point dulu ya. Akhir zaman adalah akhir konteks program masa lalumu. Itu namanya akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir rekaman masa lalumu, akhir pemikiran masa lalumu, akhir perspektif masa lalu. Artinya apa? Akhir zaman itu adalah bagaimana kita melepaskan program lama untuk aku jadi bangkit lebih baru gitu kira-kira. Nah, ini newborn, that's it. Maaf, ini sepertinya memang kita pengertiannya beda. Nah, kalau akhir zaman gitu, kita kan tidak berpikir itu ya Bu ya. Ya ini kan kita ngomongin pedalaman ya. Tapi menarik juga ya Kang, karena ini kontradiktif banget nih pengertian akhir zaman antara di usia kita, benar nggak ibu-ibu? Dan di anak-anak. Iya, betul. Luar biasa. Betul. Ini. Ya makanya kalau sekarang dengar akhir zaman pikirnya hancur mati, pasti kebanyakan ceramah dongeng udah gitu aja. Dogma. Kebanyakan. Dan pun kita belajar ini dari perspektif yang berbeda gitu kira-kira. Karena kenapa? Kalau kita nggak pernah kiamat, kita nggak pernah berubah. Dan kiamat itu bukan urusan gunung meletus, hancur. Bukan. Nanti kita ngerti. Bukan itu poinnya. Maka kenapa kata kunci dalam konteks yang namanya kiamat selalu kalimatnya kiamat sudah dekat. Berarti ini lagi ngomongin apa nih gitu. Ya, sampai sini oke? Aduh, diam-diam gini. Oke, ini kayaknya udah langsung. Satu lagi, kalau kiamat memang sudah dekat, orang-orang sering menyebutkan begitu ada banyak muncul LGBT, homoseksual, lesbian, 7-Eleven, itu kita selalu bilang, aduh, kiamat udah dekat. Benar nggak Bu? Iya. Itu konteksnya itu apa, Kang? Ya, gini. Mau muncul semua itu adalah variasi hidup, itu aja dulu. Oke? Karena kiamat itu nothing to do sama kejadian di luar diri kita gitu. Cuman ya mungkin biar narasinya jadi ya kayak gimana banget, oh ini kiamat dekat, kenapa udah mulai muncul begini. Narasinya makin gede lagi gitu. Ya apapun itu narasinya, tapi kita akan ngerti ini dalam wilayah yang agak esensial gitu kira-kira. Oke? Oke nggak ini? Oke. Ibu-ibu ini belum mulai ya, kita pemanasan dulu nih, kan kita mau ngomongin sini. Tapi kalau nggak ngerti dulu ini, finish saja. Karena semua konteks apapun yang kita bahas ini itu berlaku personal, berlaku buat diri kita masing-masing. Kita tuh akan kiamat masing-masing gitu. Akhir zaman kita tuh nggak sama, enggak. Gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa konteks ini semua pada dasarnya apa? Bagaimana kita melakukan pertumbuhan titik yang namanya kesadaran. Contoh. Kalau 98% yang masuk ke dalam diri kita adalah program, berarti kesadarannya cuma ada 2%, betul nggak? Ibu-ibu coba sadari deh, keseharian itu rata-rata yang kita lakukan bukan keputusan tapi reaktif datang dari kebiasaan. Itu habits. Betul nggak? Terus menerus. Sehingga ketika habits itu dilakukan lagi, hasilnya sama nggak? Sama. Tapi komplain.
Ngerubah pemikiran enggak, ngerubah habits enggak, hasil yang datang sama terus, tapi tiap hari, ya Allah engkau menguji aku. Ya elah kata Allah, aku gimana sih gitu. Bu, hidup ada ujian enggak? Yang ngasih ujian siapa? Awas lo masih ngomong Allah memberi aku ujian. Dan mending bubar udah pengajiannya. Karena dalam hidup ini semuanya kata kuncinya adalah konsekuensi. Kalau kita masih menyangka Allah yang memberikan ujian, kitanya jadi nggak ikut tanggung jawab gitu loh Bu. Oh Allah ngasih, ya udah. Lupa bahwa semua yang terjadi pada hidup, kata kuncinya datang dari konsekuensi. Dan konsekuensi datang dari mana? Pilihan. Pilihan datang dari mana? Entah itu kesadaranmu atau kebiasaanmu. Dan rata-rata terjadi pilihan keseharian 98% itu pasti nggak ada pilihan baru, udah gitu aja. Over and over and over. Maka drama tuh di situ mulu. Nanti tuh cuman pindah circle, dramanya sama Bu. Pindah teman, itu lagi dramanya gitu. Cuman beda casing dan body doang gitu. Kenapa? Karena saat kita tidak merubah program, kita tidak merubah drama hidup. Dan kita nggak bisa selaras dengan hidup gitu. Ya. Ada hubungan dengan di mana peran akal di situ? Nah, di mana peran akal? Akal digunakan ketika semua informasi kita bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak, gitu kira-kira. Contoh, ada nggak orang sholat nggak ngerti isinya, nggak tahu bacaannya, nggak tahu maknanya, pokoknya sholat aja? Ada nggak yang begitu? Ada. Berarti dia lagi menumbuhkan kesadaran atau hanya menggugurkan kewajiban yang mana? Menggugurkan. Selesai. Berarti waktu sholat tidak menggunakan akal. Maka buah dari akal namanya pikiran. Jadi akal itu fungsi berpikir. Sekarang saya tanya. Udahlah kita nggak usah jauh-jauh. Lebih sering mana? Mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Ngomong udah. dulu baru mikir. Berarti akal belakangan nih aktifnya. Karena kita mengedepankan emosi, mengedepankan kebiasaan, mengedepankan sesuatu yang tidak menggunakan akal. Berarti fungsi akal penting nggak? Penting. Penting. Apa sih fungsi akal Bu? Membedakan. Ibu bisa bedain mana ini whiteboard, mana ini spidol, itu karena punya akal. Karena kalau akal tidak digunakan, kita nggak bisa memilah gitu. Makanya perlu pakai akal nggak kira-kira? Perlu. Nah cuman, maaf nih, saat kita jadi believer, akal nggak dipakai. Udah pokoknya. Kalau enggak, dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Udah akal off, ngerjain, ngerti? Enggak. Begitu ditanya, emang maknanya barusan apa? Wallahu a'lam bishawab. Udah selesai. Nggak tahu apa-apa gitu. Gitu Bu. Ibu sekarang kita lagi belajar, ibu lagi ngerasa lagi pakai akal nggak detik ini? Iya. Kenapa coba? Saya nanya mulu masalahnya. Fokus. Jadi begitu saya nanya, memancing berpikir. Jadi saya ngomong ngedongeng. Kalau dongeng, akal shutdown, dengerin saya ngomong, pulang bawa dongeng. Hidup nggak berubah gitu. Makanya maaf ya, tidak ada orang yang berubah karena sering dengar ceramah. Nggak ada Bu, sok cek. Ceramah tuh tidak merubah apa-apa. Wejangan tuh nggak merubah apa-apa. Gitu. Oke? Oke. Kita bisa bilang bahwa akal itu proses dalam menuju kesadaran. Betul. Tanpa akal nggak mungkin ada kesadaran. Nggak mungkin. Karena tanpa akal kita akan mengulang-ulang kebiasaan. Makanya di surat 10 ayat cepek tuh, 10 ayat 100. Allah sangat nggak suka sama orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Ikut-ikutan tanpa ngerti, pokoknya yang paling bahaya ngikut yang viral gitu kira-kira. Karena sekarang kebenaran itu kelihatan benar tuh yang viral Bu. Oh semoga, oh kayaknya ini benar gitu. Padahal nanti kita ngerti kebenaran itu nggak perlu viral. Kebenaran itu meskipun satu yang ngomong itu kebenaran. Tapi kalau semua orang mulai ngomong jadi viral, mungkin seperti kebenaran, gitu. Nah kan yang kebanyakan sekarang, maaf ya, orang yang nggak pakai akal ikut yang viral, udah banyaknya gini ikut, banyaknya gini ikut, gitu kira-kira. Sip ya? Ya.
Oke? Oke. Duh, diem gini ibu-ibu. Oke ini? Oke, paham ya? Kira-kira di pemanasan ini get something nggak? Iya. Dapat ya? Banget. Nah maksud saya, coba ibu-ibu cek memori masa lalu, data-data masa lalu, keyakinan-keyakinan masa lalu. Coba dicek. Itu kalau kita nggak melakukan update, kita nggak akan maju gitu. Dari dulu taunya sholat itu gitu terus, taunya puasa itu gitu terus, taunya haji itu gitu terus. Tapi kita tidak memaknai pendalaman lebih dalam gitu. Dari dulu taunya akhir zaman nanti dekat kiamat, nah gitu. Kan kita sekarang lagi melihat dari sudut pandang yang konteksnya lebih luas gitu intinya, lebih luas dan lebih dalam gitu. Oke. Sip ya? Oke ya? Dah. Berarti mati pasti nggak? Pasti. Bisa ditolak nggak? Tidak. Enggak. Jadi yang membuat kita takut mati, matinya atau narasi matinya? Narasi. Coba ganti narasinya, beres. So ibu insal aja narasi yang lain. Saat kematian adalah saat aku kembali seutuhnya kepada Allah. Diulang-ulang, berubah nggak? Makanya kalau ngomongin tasawuf, sufi, bukan takut mati, nunggu mati. Karena kematian adalah proses aku kembali kepada kekasih. Karena hanya dengan mati aku terpisah dari batas antara percikan dengan Tuhan. Karena aku melepaskan hijab terbesar adalah diriku. Maka kematian adalah jalan aku menyatu dengan Tuhan. Ditunggu sama dia. Tapi yang narasinya kematian nanti akan ada neraka, takut. Jadi takut atau tidak tergantung narasi apa yang kita pakai gitu. Surga, ibu-ibu mau masuk, nah itu mati namanya. Enggak, tadi ke belakang. Contoh. Surga narasi bukan? Narasi lah. Neraka narasi bukan? Narasi. Tergantung yang nempel di kita gitu. Makanya orang hari ini pengen banyak masuk surga, betul nggak? Iya, tapi disuruh duluan nggak mau, sok aneh. Ibu-ibu masuk surga mau duluan, nggak duluan aja gitu. Nyuruh temennya yang duluan. Belum buka. Iya, even panitianya aja belum dibentuk gitu. Nah, sekarang banyak panitia dadakan lagi. Bisa tahu ini neraka kafir gitu. Aneh kan gitu. Sip ya? Clear ya? Dah. Berarti saya ulang dulu sedikit nih. Saya mau masuk dulu dalam konteks yang namanya bahasa. Qiyam itu artinya bangkit, Bu. Awakening. Mengakhiri zaman adalah mengakhiri program lama karena aku bangkit dengan pemahaman yang baru, gitu kira-kira. Contoh. Dari dulu dapat narasi bahwa kita disuruh nyari pahala. Bu, ada nggak orang yang sholat mati-matian nyari pahala? Ada nggak? Rajin tahajud tuh bukan keikhlasan tapi pengen proyeknya sukses gitu. Banyak. Itu mah kan transaksi bukan ibadah namanya. Tapi nggak apa-apa. Ingat ya ibu-ibu ya, kata kuncinya semua orang akan melakukan sesuai yang dia nyaman. Yang dia apa? Nyaman. Dah, udah gak usah ganggu-ganggu. Gak usah rese sama kenyamanan orang. Yang bahaya, aku nyaman dengan caraku, maksa orang lain ngikutin caraku. Nyalahin, nah itu bahaya. Nah itu jiwanya agak-agak biasanya. Kenapa? Kita penting menyadari bahwa kenyamanan ini nanti yang akan membentuk motivasi. Makanya setiap orang layer kesadarannya gak ada yang sama. Jadi gak usah berusaha sedikit pun ngangkat orang lain ngikutin kesadaran kita. Udah. Justru orang yang level kapasitas kesadarannya lebih tinggi perlu untuk merendah. Jangan maksa anak TK, mentang-mentang kita ngerti kalkulus, diajak bahasa kalkulus, pusing dia. Oke sampai sini? Dapat ya? Dah. Berarti semua orang akan menjalankan sesuai dengan kenyamanannya nggak? Iya. Dia nyaman tentang surga bawa menuju, silahkan. Dia nyaman ini, silahkan. Tetapi
Kalau kita bentrok terus dengan kenyataan, maka kenyamanannya itu akan membuat dia berubah, dan dia akan berubah dengan semua sudut pandang. Maka Bu, orang bukan berubah karena idenya, orang berubah karena mulai tidak nyaman. Maka perjalanan menuju kesadaran, kata kunci pemanggilnya pasti ketidaknyamanan. Nah, ibu-ibu belajar gini-ginian, pasti dipanggil masalah gede, udah gitu aja. Ribet, masalah gede, pusing, stres, baru mau belajar gini-gini gitu. Kok kayak iya sih? Oke ini. Ya, saat kita stres, depresi, udah nggak tahu lagi, baru pintu kebuka mau belajar esensi gitu. Makanya semua konteks kalau kita sebut problematika dalam hidup, jangan lupa problem itu adalah jalan untuk move on supaya kita bisa naik ke level berikutnya. Maka bahagialah orang yang masalah hidupnya banyak banget. Iya. Berarti potensi dia untuk naik ke kesadaran tinggi nggak? Tinggi. Sok mana Nabi dan Rasul masalahnya sepele? Bu, nggak ada. Gede-gede semua. Betul nggak? Sip ya? Yeah. Jadi saya selalu doain ibu-ibu pokoknya masalahnya yang gede aja udah. Supaya cepat nyampe gitu maksud saya. Dalam tanda yang gak usah didoain juga udah sih ya, nggak apa-apa. Nah, tapi poin saya adalah semua perubahan datang dari konteks yang namanya ketidaknyamanan. Ya itu dulu. Nah, berarti kalau kita ngomongin konteks yang namanya kiamat, al-qiyam, itu bicara dalam konteks yang namanya kebangkitan, awakening. Contoh, kita tahu ya ibu-ibu, kita udah bahas ulang-ulang nih. Sang sumber itu yang kita sering sebut aku satu namanya Allah. Bu ngomong-ngomong Allah maha meliputi gak? Hah? Iya. Kalau maha meliputi ada nggak yang di luar dia? Sip, mantap. Berarti Allah maha ruang gak? Berarti semua alam semesta itu isinya dari Allah gak? Karena Allah yang meruangi. Pertanyaan saya, ada nggak tempat yang nggak ada Allahnya? Kenapa? Karena dia maha ruang. Saya di sini dalam ruangan nggak? Yeah. Saya di sini, berarti saya sama ruangan dekat nggak? Bukan, menyatu. Menyatu dalam bahasa Pancasila disebut esa. Maka ketuhanan yang maha dalam bahasa Arab disebut ahad, makanya disebut tauhid. Sampai sini oke? Sip. Yeah. Nah sekarang saya tanya, berarti ke Allah perlu jarak nggak? Hah? Perlu jarak nggak? Berarti kita sama Allah dipisahkan oleh jarak nggak? Dipisahkan oleh tempat nggak? Apa yang memisahkan? Dosa. Ya oke lah. Benar-benar Bu, boleh. Ya boleh. Yang memisahkan cuma satu, kesadaran. Bu maaf ya, nyari kacamata meskipun ada di sini, sini nih. Kalau nggak sadar, tetap nggak akan ketemu, benar nggak? Kacamata mana ya, gitu. Makanya kita perlu orang luar untuk ingetin, tuh, oh iya. Makanya komunikasi sosial itu diperlukan untuk apa? Semua yang datang ke sini akan saling mengingatkan, itu poinnya. Karena kalau nggak ada kaca, paling susah ngelihat muka sendiri, gitu kira-kira. Maka yang di luar adalah refleksi yang di dalam. Nanti kita akan ngerti. Oke? Yeah. Oke? Yeah. Sekarang saya tanya, jadi bisa nggak kita menjauh dari Allah? Menjauh bisa, tapi Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Saya bisa jauh dari ruangan nggak? Nggak bisa. Mau di sini di ruangan, di sini di ruangan, di sini di ruangan. Betul nggak? Ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngomong, aku jauh dari Allah, gimana mau jauh? Terus ada lagi, aku mau mencari Allah. Nyari kemana? Orang dia meliputi. Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, untuk ilaihi rojiun, nanti, nunggu mati, jarak tertentu, tempat tertentu, atau sekarang? That's it. Maka akhir zaman adalah di sini, sekarang, saat ini. Nah, direnungin dulu tuh.
Saat ibu-ibu lagi ada di sini, sekarang saat ini you are home. Dah nyampe. Ilaihi rojiun, bukan nanti, bukan besok, bukan di sana, tapi once hadir utuh di sini sekarang saat ini. Karena kenapa? Hidup nggak pernah besok dan nanti, hidup selalu sekarang. Yang besok dan nanti namanya drama. Berarti kalau lagi di drama, lagi terpisah dengan Allah. Apa yang membuat terpisah? Tidak sadar. Oke, sampai sini? Sip. Jadi doa di Jalan Anggur di sini sama doa di depan Ka'bah yang dikabul yang mana? Sama. Ya orang di sana ada di sini. Masa Allah nongkrong di Ka'bah? Diam aja di situ. Betul nggak? Kan segala sesuatu diliputi, kemana saja kamu menghadap wajahnya, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti tidak pernah ada jarak dalam konteks meter kilometer, tapi jarak kita dengan Allah adalah kesadaran. Kang. Ya. Sebagai seorang ustadz kan mendisklaim bahwa apa yang kita lakukan dengan kajian itu kan adalah untuk saling belajar. Nah sekarang saya tanya pribadi dari Kang Abu yang sudah katakanlah makomnya sudah tinggi dan mengerti semuanya. Sering nggak sih menemui kesulitan, kesusahan dan bagaimana Kang Abu dengan teori-teori ini bisa nggak akhirnya tidak high expectation, tapi oke lah saya ini karena orang lain kan belum tentu tahu. Selama ini Kang Abu pernah nggak menemui masalah yang terbesar dan tidak bisa memecahkan? Oke, pertanyaannya gitu? Ya. Jawabannya di bulan September, bukunya baru keluar nanti bulan September. Ya nanti kita akan masuk ke situ ya. Iya. Ibu-ibu, kita disclaimer dulu ya. Di sini kita semua sama-sama murid. Ya. Saya tuh ngomong cuman karena disuruh ngomong aja. Udah, nggak lebih baik, nggak lebih tahu, enggak. Cuman memang perannya sekarang saya lagi disuruh ngomong, ibu-ibu lagi disuruh dengar, udah gitu aja. Maka saya ngomong bukan berarti lebih baik, lebih oke, enggak juga. Tapi konteksnya adalah kita sharing itu nomor satu. Ya, kita perlu banget loh untuk membuat egaliter supaya kita di sini tuh semua sesama murid, itu satu. Nah yang kedua gini, saya nanti akan jawab ini after saya ngejelasin ini. Makasih Bu pertanyaannya. Intinya dampak subjektif saya ketika saya mulai belajar ini apa sih yang dihadapi kan gitu ya kira-kira. Ya. Oke. Nah cuman sebelum ke situ saya mau cerita dulu nih. Nah ya, ingat-ingat nanti kita akan ke situ pelan-pelan. Satu dulu Bu. Banyak orang menyebut nama Allah tapi nggak kenal Allah itu siapa, itu satu. Mengagungkan Allah tapi nggak kenal Allah itu apa, siapa, itu nomor dua. Sholatnya rajin tapi nggak tahu nyembah siapa gitu. Sehingga dia terjebak dalam ritual tapi tidak terkoneksi dengan Allah itu sendiri gitu kira-kira. Sip ya. Makanya dalam beberapa perspektif di dalam let's say tasawuf gitu misalkan ada Allah sebagai zat apa, oh panjang lah, pusing gitu kalau kita belajar itu. Tapi poin yang selalu kita pelajari, saya lagi selalu belajar membuat simplified gitu. Gimana sih untuk simplified mengerti ini? Karena sejujurnya bahasan-bahasan kita ini minimal 6-7 buku tuh kita rangkum gitu loh Bu. Tapi how to simplify itu adalah sesuatu yang kita pelajari bersama gitu. Nah salah satu pertanyaan tadi, orang yang tercerahkan bukan berarti gak ada masalah, enggak Bu. Bohong kalau orang udah awakening hidupnya enak, bohong lah, udah gak ada yang gitu. Ketika dapat pencerahan awakening hidupnya enggak, cuman yang asalnya dia di dramanya lama nggak terlalu lama lagi gitu kira-kira. Yang asalnya marahnya atau bencinya sebulan ya mungkin jadi sekitar seminggu gitu misalnya. Bukan berarti bebas dari permasalahan problematika, tidak, tetapi
kembali ke titik sadarnya jauh lebih cepat dari kemarin-kemarin gitu kira-kira. Jadi kalau tadi ibu nanya apakah saya banyak masalah? Banyak. Tapi buat saya masalah itu nggak jadi beban lagi gitu. Nggak ngebuat saya kemerungsung kalau pakai bahasanya. Nggak ngebuat saya jadi gimana banget. Kenapa? Karena ngerti. Oh ya udah. Makanya konteks dari semua apapun pengetahuan yang kita punya itu dialirkan dalam bentuk yang namanya laku gitu kira-kira. Karena ibu-ibu jangan lupa ya, orang yang menguasai ilmu akhlak belum tentu berakhlak baik. Oke ya? Jadi ibu-ibu nih ya, rumus kunci utama buat semua orang udahlah, mau kaya, mau miskin, mau setengah kere, setengah terserah, mau dia ustadz, mau dia apa, semua. Jangan lupa bu, rumus semua orang nih, sebentar happy, sebentar sedih, udah gitu aja. Kalau kata orang Jawa disebut mulur mungkret, sebentar ngembang, sebentar ngempis, sebentar ngembang, udah itu aja. Nah, yang kita belajar tidak terjebak ketika happy dan tidak sedih ketika di bawah. Diem di titik tengah, itu pelajarannya. Gimana bu? Sustainable-nya. Iya, maksudnya di tengah, di titik tengah gitu. Kalau dalam bahasa Quran disebut wusto, di happy banget jangan, sedih banget juga jangan, tengah-tengah aja. Netral. Dan untuk ke titik itu kan nggak bisa kalau nggak latihan gitu kira-kira. Sip ya. Dan setelah belajar gini, sudut pandangnya lebih luas gitu loh bu. Nggak gampang nyalahin, nggak gampang ngejudge, nggak gampang ngerendahin. Karena kenapa? Ketika saya menemukan yang berbeda, justru saya bahagia. Wih, ada yang beda nih, menarik. Saya curious justru, bukan salah nih kayaknya. Nggak gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa, jangan lupa ya ibu-ibu, semua kita yang namanya manusia pasti punya limit. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sesuatu karena limitasi kitanya emang sempit gitu. Dikit-dikit wis nih paham baru, padahal dia baru paham gimana? Nggak tahu tuh. Gitu. Itu dua ya. Nah nanti kita lanjutin. Nah, sekarang kita balik dulu ke sini. Berarti pertanyaannya, jarak pemisah antara kita dengan Allah apa sih? Kesadaran. Nih contoh ya, saya gambar di tengah aja biar gede. Ini Allah, ini kita nih ceritanya. Di sini ada tembok tebal yang sering disebut hijab namanya. Jadi kita sama Allah tuh di satu tempat, tapi ada tirai yang menutupinya. Itulah yang disebut kesadaran. Kenapa? Karena begitu lahir, kita langsung dijauhkan dari Allah. Kita langsung dikasih identitas tentang diri kita. Dikasih nama, pemikiran, garis keturunan. Kita langsung dikasih yang namanya program. Atau sering disebut dunia gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti dunia kita inilah yang melihat Sang Maha tidak terbatas, kita ngelihatnya dari ujung kuncinya masing-masing gitu. Berarti masing-masing orang punya POV-nya sendiri-sendiri nggak kira-kira? Iya. Jadi sempit nggak? Begitu lahir kita sempit. Dengan apa? Dengan program yang dimasukin, di mana program ini menutupi kesadaran. Di sini mulai punya konsep, sukses itu begini, keren itu begini, oke itu begini, begini. Akhirnya hidup itu terkonsep dengan seapa akunya, bukan seapa adanya. Yang kemarin dijelaskan ya. Contoh, ada orang pesek, sakit hati disebut pesek bukan gara-gara peseknya. Karena begitu dia lahir, nonton TikTok, nonton informasi, dia punya mindset secara global, yang keren itu orang yang mancung. Jadi program nggak? Program, berarti dia punya program. Orang yang keren, mancung, tiap ngaca dia sedih. Berarti dia waktu ngaca, ngelihat seapa adanya atau ngelihat seapa akunya? Maka semua hijab ini akan menjadi lensa di mata kita nih, lensa tebal. Salah satunya apa? Penilaian, pemaknaan.
Sudut pandang, paradigma, pengetahuan, semuanya itu akan menjadi lensa kita dengan seapa adanya. Oke, ibu-ibu. Contoh. Ibu-ibu suka sebel sama orang nggak? Ini kalau sering bahaya sih, enggak ya, kadang-kadang aja. Waktu kita sebel sama orang lain, orang itu menyebalkan atau aku pakai lensa menyebalkan sama dia? Lensa. Lepasin lensanya, kamu akan ngelihat seapa adanya. Betul nggak? Karena di luar diri kita semuanya netral. Dan Allah ini hanya akan memberikan peristiwa namanya realitas. Semua lensa hijab ini akan membentuk apa? Kepercayaan atau belief. Begitu kepercayaannya dipegang, nggak cocok sama kenyataan, rata-rata yang disalahin kenyataannya. Contoh. Saya lahir ceritanya nih, tiba-tiba ibu saya ngomong, Abu percaya aja. Kalau kamu nanem cabai keluar durian. Percaya nggak saya? Percaya, orang belum bisa mikir. Terinstal nggak di pikiran saya? Udah di pikiran saya, nanam cabai keluar durian. Niatnya pengen durian, tiap hari saya nanam apa? Lama-lama mikir kok nggak ada durian ya. Berarti instalan sama kenyataan kontradiktif nggak? Nah, mulai akal dipakai di situ. Kayaknya ibu saya nggak gitu deh. Karena ibu saya juga ternyata diinstal dari orang tuanya. Orang tuanya diinstal dari orang tuanya juga, diwariskan. Sekarang saya tanya, untuk keluar durian, saya harus merubah cara nanamnya nggak kira-kira? Iya. Nah, merubah cara nanam ketika saya sadar, ya ampun, ternyata udah 50 tahun tiap hari nanam cabai, nggak keluar durian, saya ternyata salah nanam. Begitu sadar salah nanam, merubah yang ditanam dan akhirnya keluar yang namanya durian, itu adalah akhir zaman dari kepercayaan masa lalumu gitu. Paham nggak? Aduh, diem gini ibu-ibu. Oke, ini ibu-ibu yang asalnya seneng ngegosip sekarang enggak, itu berarti udah mengalami akhir zaman. Jadi waktu diajak lagi ngegosip, sorry ya, aku sudah mengakhiri zaman gosip gitu. Maaf ya, sekarang aku taklim. Di taklim ngapain? Ngegosip juga sih. Ya, cuman beda tempat, beda nama gitu ya. Kalau di sini gosipnya syariah gitu misalnya. Nah, kalau di sana kan enggak gitu. Oke? Nah, saat kita mengakhiri zaman berarti ada perubahan kesadaran yang baru nggak? Maka kesadaran yang lama hancur, luluh, lebur, bangkit. Saat kita mulai ngerti, that's it, kayaknya bukan nanam cabai mau keluar durian. Begitu ngerti nanam benih durian keluar durian, saat aku tahu benih itu, itulah yang disebut hari kiamat. Bangkit kesadarannya, oh ini. Kira-kira pernah ngalamin gitu gak, Bu? Yang selama ini yakin banget ternyata enggak, ya ampun, pindah. Jadi Bu, kita tuh akan kiamat beribu-ribu juta-juta kali dalam hidup ini. Kita akan menghadapi akhir zaman beribu-ribu juta-juta kali, lebay aja ya, di hidup ini. Kenapa? Contoh, 3 jam yang lalu sama detik ini beda gak? Beda. Dapat knowledge baru gak? Dapat perspektif baru gak? Berarti ini kita lagi proses apa di sini? Kiamat. Untuk kebangkitan. Pulang dari sini, oh ternyata saya punya menu baru ya, ternyata akhir zaman tuh gini. Oh ternyata kiamat tuh gini. Ada sesuatu yang baru gak tumbuh? Tumbuh, berarti aku sudah bangkit dari 4 jam yang lalu gitu. Tapi yang ngerti gini-gini banyak atau dikit? 1%. Jadi ibu-ibu pulang dari sini juga gak usah bikin status aku barusan kiamat. Gak usah, udah biasa aja. Tuh ketemu temen, iya aku kiamat loh barusan. Nah pusing yang dengernya juga gitu. Paham ya? Oke ini? Iya. Ya makanya Nabi Muhammad begitu jadi Nabi disebut orang apa? Karena dia mengerti sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengerti. Nah menariknya yang nggak ngerti mayoritas.
Jadi mau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras, orang waras tetap disebut orang gila. Ibu-ibu mau jadi orang waras atau orang gila? Nah, keuntungan jadi orang waras bisa pura-pura gila. Udah ketemu sama yang di level gitu, udah pura-pura gila gini. Iya, top. Beres. Kalau udah pura-pura gila, kamu kok gendutan jelekan sekarang? Emang, udah beres. Ya, apa kok pusing-pusing amat? Orang pendapatnya dia kok gitu. Kenapa saya jadi yang pusing gitu? Betul nggak? Ibu udah mulai waras, udah mulai gila sekarang. Paham ya? Sip ya? Nah, yang membuat kita menjauhi dari kesadaran itu salah satunya program-program yang munculnya keinginan. Nah, kejadian menjauhi dari kesadaran, menjauhi dalam bahasa Quran namanya syaitan, gitu Bu. Maka setan akan mengganggu untuk kita kembali ke kesadaran. Berarti setan program nggak? Iya. Berarti kalau kita tidak membersihkan program, setan tetap ada nggak kira-kira? Iya, dan kita perlu setan nggak sebenarnya? Perlu. Kalau nggak ada setan nggak belajar. Jadi setan tuh alangkah lebih baik ditemenin Bu. Iya, tapi dikandangin. Jangan digimana-gimana. Kenapa kalau nggak ada setan kita nggak terlatih? Dia tuh pelatih. Tugasnya. Lah, emang makhluk yang paling istiqomah dalam hidupnya menyembah Allah siapa sih kalau bukan setan? Dia dari dulu loh, ya Allah aku engkau aja deh. Top nggak? Iya. Malaikat kan agak bimbang-bimbang dikit, komplain. Ya Allah kenapa bikin khalifah? Kan ada kita. Ada komplain sedikit lah gitu ceritanya. Oke? Oke? Maka setan akan mengganggu kita sampai kapan? Ngebuk sampai hari berbangkit. Sampai hari apa? Kiamat. Kalau ibu-ibu udah sadar, program lama mati, setan diem. Ya Allah, ini udah sadar nih. Nah, dia muncul dalam bentuk yang lain memang. Tapi paham gak ketika nanti di Quran di 38, tulis dulu aja ya. 38, 70 sampai 82. Di situ nanti ada kalimat gini, ya Allah, atas kekuasaanmu aku akan mengganggu mereka sampai mereka nanti dibangkitkan. 38 Sot 70. Sosok dibacain deh. Ini menarik nih. Coba ya. Ada yang boleh bacain? Ya. Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Oke. 71. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ketika Tuhan firman sama siapa? Malaikat. Jadi Tuhan lagi meeting, morning meeting. Jadi Tuhan lagi ngomong, cut ya, cut nih ya, dengerin nih kita ceritanya. Lanjut. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Udah ada belum manusianya? Belum kan ini lagi bikin blueprint ceritanya. Iya. Ingat ya, malaikat itu sistem, operating system. Malaikat itu kecerdasan. Ya. Awas nih jangan mikir malaikat putih terbang cik. Bukan. Ya. Malaikat itu adalah sistem. Salah satunya nanti outputnya knowledge namanya. Makanya nanti ada Jabarul. Jabarul itu Jibril. Jibril itu adalah menjabarkan. Kecerdasan yang menjabarkan itu namanya fungsi Jibril gitu. Ibu bapak, ibu pernah dengar Raqib Atid nggak? Apa? Mencatat. So, begitu ngelihat orang yang kira-kira bajunya nggak matching, dicatat ini jelek banget. Ada catatan nggak di sini? Nah itu Raqib Atid itu lagi nyatat. Hal buruk dicatat, hal baik dicatat. Maka kita ini kumpulan catatan gitu kira-kira. Kita udah pernah bahas malaikat belum ya? Belum. Belum lupa ya, udah pasti ya. Udah. Lanjut Bu, nanti kita bahas. Ayat 72. Ya. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Sip. Tuhan ngomong, Kat, kalau nanti si Adam udah ada, kamu tunduk sama Adam ya. Berarti malaikat disuruh tunduk sama siapa? Sama Adam. Kenapa Allah nyuruh malaikat tunduk sama Adam?
sudah menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan. Gini. Yang hanya berhak disembah kan Allah, betul? Betul? Ya. Tapi Allah sendiri nyuruh malaikat tunduk sama Adam ya. Aneh nggak? Di satu sisi hanya menyembah aku, tapi di satu sisi suruh nyembah atau suruh tunduk sama Adam. Kenapa begitu? Hah? Nah, kenapa? Karena resolusi malaikat tidak melihat Adamnya. Karena malaikat cuma ngelihat ada Allah yang ada di dalam Adam gitu kira-kira. Paham nggak? Ibu-ibu maaf ya, kalau kita sekarang tidak mampu melihat Allah dalam setiap orang, kita pasti ngejelekin orang itu. Tapi kalau aku sadar bahwa ada Allah, gimana mau ngejelekin orang isinya dia sama isinya saya sama? Paham nggak? Maka kemana saja kamu menghadap, di situ wajah. Gimana mau ngejelekin siapapun, maka orang resolusi rendah yang jauh dari kesadaran, dia cuma ngelihat namanya, jabatannya, maka identitasnya dia jelekin. Padahal dibalik semua identitas itu siapa? Allah. Emang sumber kita kalau bukan Allah siapa? Oke? Iya. Aduh ini diam gini. Oke ini. Gini. Ada orang namanya Michael. Michael itu identitas. Tapi sang hidup di dalam si Michael ini Allah sendiri nggak kira-kira? Iya. Dan kita semua ini tertampak fisik, ada punya beda identitas, tapi sumbernya sama nggak? Sama. Maka kalau kita ngelihat sumber berarti ngelihat pakai kesadaran gitu kira-kira. Jadi ibu-ibu besok-besok kalau ketemu orang nyebelin, diam dulu, lihat, ya ampun ini tuh Allah sebenarnya. Meskipun rada susah sih ketemu Allah di orang nyebelin, susah banget. Paham maksud saya? Iya. Clear ya? Nah malaikat itu ngerti ketika nanti kalau Adam ada tunduk ya. Kenapa? Kan gua nanti ada di situ gitu bahasanya kalau di teatrikal. Pertanyaan, berarti malaikat ngelihat Adamnya, ngelihat Allahnya? Allah. Berarti malaikat ngelihat esensinya, ngelihat mereknya. Esensi. Nah setan tugasnya ngelihat merek mulu gitu. Ya elah tasnya gitu doang. Ya udah nggak mau temenan gitu. Iya. Sip ya? Iya. Makanya nanti si setan komplain. Ya Allah sorry ya. Saya harus tunduk sama yang begini. Ya, di ayat 74. Sok lanjut dulu Bu ayatnya. Ayat 74-nya Ya. Bismillah. Kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Ia menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Dia menyombongkan diri dan termasuk golongan apa? Kafir. Berarti mau jadi orang kafir nggak usah jauh-jauh gimana. Jadilah orang sombong auto kafir pasti. Ya Allah. Betul nggak? Berarti kalau aku sombong, apa indikatornya? Aku ngerasa lebih baik dari dia. Mengerikan. Jadi orang yang kafir, maaf ya, kafir nothing to do, nggak ada urusan sama suku, bangsa, ras, agama yang beda. Bukan. Saat kamu sombong, kamu ngerasa bahwa aku lebih baik dari dia. Nanti disebutnya, sorry ya Tuhan, saya dari api, dia dari tanah. Berarti ini main merek-merekan nggak kira-kira? Iya. Perang merek gitu. Sorry ya Allah ya, ini premium. Yang itu KW. Iya. Kita beda kasta ya Allah, gitu. Ayat 75. Berarti setan banget nggak kira-kira? Iya. Jadi setan bermain di mana? Merek udah jelas. Iya. Iya, Iya. Jadi barang branded itu barang apa? Makanya begitu ada barang brand dia pasti sini gitu. Sini gitu. Ya, lanjut Bu. Ayat 75. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku atau kekuasaanku?" Ditanya ya, iblis, kenapa nggak mau ke Adam? Apa kata iblis? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis emang kenapa nggak mau nyuruh ikutan? Kenapa kamu ngerasa lebih baik? Lanjut nih, jawaban iblis keren. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Berarti ibu-ibu saya ketika ngomong aku lebih baik dari dia, lagi jadi apa? Bukan setan, iblis.
Beda-beda, nanti iblis sama setan ada bedanya tipis-tipis sih. Jadi begitu ngelihat Allah gitu doang. Nah, lagi jadi apa? Ya udah. Berarti kalau lagi jadi iblis sadar nggak? Enggak. Kenapa? Yang dilihat pasti merek, identitas. Maaf ya. Ada nggak iblis tapi pakai baju putih-putih, pakai peci? Nah gitu. Jadi jangan tertipu sama kemasan. Karena iblis pun bisa tampak religius gitu kira-kira. Oke? Iya. Lanjut. 77. Ya. Allah berfirman, keluarlah darinya atau dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Keluarlah dari mana? Surga. Berarti ini yang omongan ada di mana? Surga. Berarti Adam digoda di mana? Berarti di surga ada apa? Jadi ibu-ibu kalau pengen surga, masuk surga ketemu siapa? Nah gitu udah. Sok masih mau nggak? Saya nanya. Iya. Ya. Iya, berarti security surga kurang bagus, Bu. Iya, guardnya kurang oke gitu. Lanjut. Oke, 78. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Lanjut. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka para manusia dibangkitkan kembali. Ya Allah, izin dong. Saya mau ada terus sampai mereka bangkit ya. Iblis minta sama Tuhan gak? Iya. Dia kabul gak? Iya. Bu, iblis aja doanya dikabul. Masa kita ragu-ragu sih? Loh. Sekarang saya tanya, kenapa iblis doanya dikabul sama Tuhan? Iya, kenapa ya? Iblis ngomong, ya Allah. Apalagi nanti endingnya, demi kekuasaanku, kamu goda nih anak keturunannya Adam. Pakai kekuasaan Tuhan gak iblis ngegoda kita? Iya. Tapi basic pertanyaan saya, kenapa doa iblis dikabul coba? Satu, karena iblis doanya langsung sama Tuhan, gak pakai calo gitu kira-kira. Direct gitu. Paham gak maksud saya? Sip ya, lanjut. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu kiamat. Yaitu berarti tugas iblis sampai kapan? Kiamat. Kapan itu? Saat sadarnya datang, iblis gak bisa ngapa-ngapain lagi. Contoh ya. Karena kebiasaan ngelihat merek, begitu ada merek, pengen menilai. Keluar, gatal banget. Gitu. Makanya Bu, pause itu penting ya. Penting banget. Pause itu adalah bagaimana kita menjeda antara peristiwa dan respon. Itu pause. Ya, dah. Begitu ada orang pakai merek, pengen komplain, diem. Sadar, ya Allah. Yang aku lihat barusan merek, aku mau ngelihat Allahnya aja. Jadi nggak kita ngejulidin orang ini? Enggak. Nah, iblis ngomong, aku berhenti ngegoda kalau gitu. Kamu udah sadar masalahnya. Gitu. Tapi ternyata dia terlatih cuman di merek tasnya, merek baju belum. Nah, bajunya yang dikomplainin gitu misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kurang satu gitu. Nah, itemnya banyak, belum sepatu, belum handphone gitu. Paham nggak? Iya. Dapat ya? Iya. Maka saat kebiasaanku ngejulidin orang gara-gara ngelihat fisik, dan aku berhasil tidak ngejulidin orang, dan aku ngelihat isinya, dan aku sadar bahwa ya elah, aku tuh ngehina fisik, ternyata isinya sama si aku sama aja. Dah. Itu namanya akhir zaman. Kamu mengakhiri penilaian masa lalu, kamu mengakhiri program masa lalu, kamu mengakhiri semua konteks, sudut pandang, dan disitulah kita akan masuk kepada kiamat atau hari berbangkit. Bangkit lagi. Kiamat lagi. Bangkit lagi. Dan ini terus-terusan lah kira-kira. Nah, itulah hidup gitu. Jadi hidup mati ulang-ulang, Bu. Bangkit ulang-ulang. Kiamat ulang-ulang. Makanya ini bukan satu hari jeder bareng gitu. Ya gak apa-apa juga sih. Oke gitu. Kalau masih ada yang konsepnya kayak gitu, ya kalau nyaman gak apa-apa. Kiamat itu nanti gak apa-apa. Surga itu nanti gak apa-apa. Tapi saat kita mulai memaknai ini dalam kekinian, menjadikan itu adalah pengetahuan dan kesadaran kita, seenggaknya kita bisa menggunakan knowledge ini untuk lebih berhati-hati dalam hidup gitu kira-kira.
Oke? Iya, iya. Luar biasa. Aduh diem gini ini ibu-ibu. Oke nggak ini? Ini kayaknya lagi kiamat deh ibu-ibu ya. Nah makanya saat Al-Qiyam, kalau saya kaitkan sedikit sama Ramadan, yang asalnya gelap, ibu terang benderang. Jas. Oh. Itulah sering disebut Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, yang 1 bulan aja kalau malam terang, apalagi 1000 terang banget. Getting something, that's it. Oh itu. Oh itu. Jadi ciri-ciri orang yang Lailatul Qadar simple Bu. Dia cuman Lailatul Qadar nih orang. Karena dia get something. Oh, oke. Something new. Something. Sekarang saya tanya, something new, sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru sadar? Baru sadar. Udah lama ada sebenarnya. Ya, ya. Makanya saya datang ke sini cuman jadi bidan. Iya, bantu ngelahirin aja, udah ada di dalam gitu. Karena segala yang kita itu bukan dari faktor mana-mana. Udah lama ketutup, cuman baru sadar. Kayak gini lah Bu, itu di dalam tuh kan udah ngomong, udah maafin aja. Oh gak bisa. Gimana mau maafin, kan dia lebih muda. Gak bisa, dia kan yang salah, gak bisa. Di dalam tuh udah teriak dari 5 tahun lalu loh. Tapi begitu ya ampun, ternyata kenapa hidup gua berat banget, belum maafin, that's it. Padahal teriakannya udah lama gitu. Nah saat teriakan itu diikutin dengan kesadaran, aku mau mengakhiri zaman penderitaanku yang itu. Akhir zaman buatku gitu. Dah, masuk ke penderitaan berikutnya gak kira-kira? Ya. Udah, hidup mah gitu aja Bu, gak ada lagi. Jadi kalau ada masalah jangan mikir kapan ya beresnya. Udah gak akan beres, ini beres nanti ada lagi. Karena ingat ya, tidak pernah ada hasil yang salah. Titik. Hasilnya kurang memuaskan. Bukan berarti prosesnya kamu gak fokus. Jangan nyalahin hasilnya. Gak bagus nih. Iya, balik lagi. Kunci kita hidup gak usah mikirin hasil, tapi mencintai prosesnya gitu. Oke? Iya. Ini pertanyaannya satu tapi panjang banget ya, nggak apa-apa Bu ya. Iya. Tapi kita dapat pelajaran nggak? Iya. Iya, mewakili. Nah, yang tadi cerita sama kejadian subjektif saya, kira-kira gini Bu. Ini ngomongin 10 tahun lalu nih. Kalau lagi ada emosi spiking gini nih, ke sini. Gini nih hidupnya nih. Hektik banget gitu. Happy banget, sedih banget gitu. Coba deh buka lagi Bu. 57 21. Dari 20 lah boleh. 50. 57 Al-Hadid. Oke, 7 Al-Hadid ayat 20, dari 20 boleh. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Tuh, kehidupan apa? Permainan. Kehidupan apa? Dunia tuh yang mana? Konsep-konsepmu, pemikiran-pemikiranmu, semua apa yang kamu ketahui, itu tuh permainan aja. Kamu jangan terlalu sibuk sama itu. Kenapa? Perbaharui dong gitu. Ibu-ibu nanti kita bahas di next pertemuan ya. Ingat loh ya, kita ini tukang ngerekam semua. Iya. Udah tukang rekam, tukang ngarang lagi. Jajing gula. Jadi udah ada rekaman, ngarang. Aduh kayaknya kalau gini oke deh. Aduh kalau gini oke deh. Kalau gini oke deh gitu. Ngarang aja kerjaannya. Ngerasa gak tukang ngarang kita? Iya. Enggak kita sih ibu-ibu ya. Gitu. Terus habis gitu ngarang sendiri, bete sendiri. Nah si ngarang-ngarang itu disebut permainan, senda gurau. Udah don't take it personal. Gitu loh. Kenapa? Karena yang kita anggap beneran itu sebetulnya adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri gitu. Yang bikin bete tuh siapa sih sebenarnya? Contoh-contoh, orang lain ngejelekin kita sekali, tapi tiap hari diceritain sama temennya, kemarin dia ngomongin lagi. Dia ketemu lagi kemarin. Kita bisa memutar yang ngejelekin itu 1000 kali, tapi orang itu cuma ngomong sekali. Terus kita ngomong, dia jahat ya. Padahal yang muter-muter terus siapa? Diri sendiri. Oke?
Makanya disebut dunia ini permainan. Tapi nggak bisa dilakukan dengan main beda. Jangan gini juga permainan. Jangan. Ibu-ibu nonton Squid Games nggak ya? Nah, nanti kita bahas itu kapan-kapan. Lanjut Bu. Oke, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Nggak jauh-jauh, udah itu aja itu yang ditambahin lagi. Bermegah-megah apa semua gitu. Lanjut. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memberdaya. Cuman kesenangan yang menipu gitu. Kita mau senang mau bahagia Bu? Ya bebas sih. Tapi perlu ngerti bedanya senang dan bahagia. Senang itu short term. Tapi bahagia itu long term. Jadi kalau sekarang ada orang, aduh ya begitu buka ada pecel cepret masuk. Bahagia itu sederhana pecel doang. Bukan, itu mah senang bukan bahagia. Beda. Iya. Ya paham ya? Iya. Karena senang itu in short term. Tapi bahagia itu long run gitu. Anyway, lanjut. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya luasnya selebar langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Oke, terus? Allah adalah pemilik karunia yang agung. Oke. Lanjut. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, melainkan kecuali telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz. Betul nggak? Semua yang terjadi berarti kitab itu apa sih? Hukum itu apa sih? Konsekuensi. Lanjut. Di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Oke, terus? Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu kami tetapkan. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Kamu gak usah sedih-sedih banget. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Gak usah happy-happy amat banget juga gitu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sip. Nah, jadi subjektif pengalaman saya dari yang spikingnya gini, setelah ngerti kesini nggak happy banget, kesini nggak sedih banget, jadi gini nih, udah aja gitu, sustainable, flowing gitu. Mau gimana? Saya tuh pakai rumus ya udah namanya Bu. Nanti buku September yang mau keluar judulnya ya udah aja, judulnya itu. Serius. Kalau Mel Robbins tuh bilang let them, that's it. Gini, let them. Udah nggak usah ngurusin urusan orang, dia juga punya jalannya masing-masing, let them. Kalau di perspektif saya, Kang ini tuh gini, ya udah urusan dia. Karena kita jangan-jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain sampai lupa untuk kenal sama diri gitu loh Bu. Pengen anaknya lebih gini lah, pengen ininya lebih gini lah, lupa ke dirinya gitu. Padahal konteks dalam hidup, kita rumusnya sama-sama lah ya, memahami konteks bahwa gak akan ada yang lebih sayang sama diri kita kecuali kita menyayangi diri sendiri. Udah titik aja. So mau minta kemana lagi gitu? Mau berharap kemana lagi kalau kita yang tidak mengusahakan untuk care, love, self love dan seterusnya. Sementara kita ngemis terus gitu. Aduh semoga ya, ada semoganya, baik sama anak semoga nanti kalau udah gede aku diurus sama dia, jadi transaksi ya tuh. Aduh semoga ya orang-orang yang saya tolong nanti nolong saya kalau lagi susah gitu. Mindsetnya tuh di situ gitu. Ada pamrih. Meskipun nggak apa-apa juga sih, kan urusannya dia gitu. Tapi saya selalu menggarisbawahi, segala sesuatu yang dilakukan atas dasar merasa berkorban untuk siapapun, siap-siap bensin amarahnya full tank aja udah. Ngegas terus. Kamu tuh ya udah dikasih, udah ditolongin karena dia ngerasa berkorban.
Akhirnya lepas tuh. Gini spiking. Nah, gak bisa dari spiking gini tiba-tiba, gak bisa. 15L tadi gitu. Nah makanya kata kuncinya apa? Latihan. Jadi once kita menghadapi sesuatu yang gak enak, aduh ini Allah lagi ngerob. Ngerob tuh apa? Mendidik. Allah lagi ngedidik. Oke, jiwaku supaya terdidik. Karena semua orang yang ada di planet bumi ini gampangannya jiwanya nggak terdidik, Bu. Di sini tuh kita terdidik, dididik maksudnya. Makanya kan sering saya kasih anekdot. Ingat ya, bumi itu rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit jiwa pada kadarnya masing-masing. Jadi Bu kalau ketemu orang nyebelin ya udah sesama pasien rawat jalan dah. Dia pasien, saya juga pasien. Dia belajar, saya juga belajar. Karena di sini tempatnya belajar, tempatnya dualitas gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan saya, kapan mau mengakhiri zaman penderitaan saat ini? Itu aja. Jangan komplainnya itu mulu, tapi nggak actionnya nggak beda action gitu. Dari 5 tahun yang lalu, aduh masalah aku gitu lagi. Gini 5 tahun gitu lagi. Berarti dia belum mengakhiri zaman penderitaan saat ini gitu. Dan yang bisa merubah siapa? Hanya diri kita. Oke. Duh diam gini ibu-ibu. Oke nggak ini? Oke. Dapat ya? Get something ya? Sip ya? Insya Allah. Ada kiamat-kiamat dikit nggak hari ini? Iya. Oh sip mantap. Saya rasa sementara itu tolong dikunyah pelan-pelan. Nanti hal-hal yang lebih esensial nanti kita akan bahas. Tapi poinnya kita terima kasih juga atas pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih. Tuh, boleh tepuk tangan. Datang perdana tapi pertanyaannya keren banget gitu. Dan alhamdulillah kita banyak belajar saya rasa ya dari pertanyaan itu dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya jadi nambah pengetahuan, tapi juga bagaimana ditransformasikan menjadi laku dan akhlak gitu kira-kira. Cukup ya ibu-ibu ya? Dapat ya? Ya. Get something kan? Ya. Sip. Alhamdulillah kita hening sejenak sebelum kita tutup. Santai dan rileks, nggak terlalu sibuk, lepasin aja semuanya. Hanya duduk, hadir utuh di sini saat ini, menerima apapun yang hadir, menerima apapun tamu pikiran, perasaan dan emosi. Kita hanya penyaksi untuk bersaksi, untuk latihan menyaksikan. Santai dan rileks, silahkan hening. Dan hanya hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Senantiasa bisa dikunyah pelan-pelan, senantiasa bertumbuh, dan yang paling penting senantiasa ibu-ibu selalu sehat dan bahagia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Abu untuk kajiannya hari ini yang benar-benar membuat kita wow, dan insya Allah kita sadar akan hari kiamat ini dan kita akan mendapatkan kebangkitan dengan kita menjadi lebih baik lagi. Yang saya tidak bosan-bosannya adalah dari setiap kajian adalah
kita menjadi sosok personal seorang ibu, seorang wanita yang lebih baik lagi buat pasangan dan anak-anak kita, dan berharap dogma-dogma yang kita terima pada masa lalu itu bisa kita kurangi ya, atau eliminate, bahwa hal tersebut mungkin sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, dan kita sebagai seorang ibu kita harus lebih pintar lagi untuk menyikapinya dari setiap pertanyaan dari anak, mantu ataupun cucu kita. Dan memang itu yang tugas kita, adalah memutus mata rantai dogma-dogma yang selama ini kita peroleh, which is itu memang ada sedikit sudah tidak ada kecocokan lagi dengan zaman sekarang. Insya Allah pertanyaan Bu Ita tadi mewakili kita semua, dan kita mendapatkan pencerahan yang amat sangat luar biasa, dan buat saya pribadi ini bagus banget, dan saya terus terang yang tadinya saya memang non muslim, saya lebih mengerti bagaimana saya menerima dogma-dogma itu pada zaman saya kecil sampai SMA. Dan begitu pula dari SMA sampai saya menikah, saya lebih paham lagi, dan saya terima kasih sudah dikenalkan dengan ibu-ibu di sini, terutama dikenalkan oleh ustadz yang selama ini di sini, dan saya semakin belajar dan saya mengerti. Terima kasih Kang Abu atas waktu dan bimbingannya selama ini. Semoga kita akan selalu mengingat, dan yang lebih penting adalah kita jangan selalu menjudge orang lain dengan keburukan, karena memang di diri orang tersebut yang kita hadapi adalah percikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makanya kajian ini amat sangat luar biasa, dan kita harapkan juga ibu-ibu tidak selalu menjudge orang lain. Dengan begitu ibu akan mendapatkan kebahagiaan, bahwa tadi yang seperti dikatakan Kang Abu adalah just let it go. Itu amat sangat luar biasa, dan nantinya buku ini akan kita beli untuk anak-anak terutama ya Kang Abu, bahwa ini penting banget. Dan buat ibu-ibunya kalau bisa ya lebih belajar lagi dengan anak-anak atau mantu cucunya. Karena saya lihat di sini bahwa banyak yang sudah mantu, yang sudah punya cucu. Jadi dogma-dogma yang zaman dulu yang tidak benar, insya Allah kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit supaya kita lebih mengerti. Semoga pertanyaan atau jawaban Kang Abu tadi, Bu Ita, sudah bisa melegakan Bu Ita. Meskipun saya tahu bahwa untuk belajar ini memang butuh waktu. Dan Bu Ita monggo, kita welcome untuk bisa setiap ada kajian untuk datang, supaya memang awareness kita lebih dibangun dengan yang disampaikan oleh Kang Abu dari perspektif yang berbeda. Itu amat sangat penting. Terima kasih loh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bu Ita. Oke, kita waktunya untuk berselfie ria dan makan, tidak lupa itu ya. Jadi terima kasih. Insya Allah kita ketemu awal bulan, dan silakan monggo diajak saudara, teman, sahabat, bestinya untuk bisa gabung di kajian anggur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita foto yuk.